Setelah saya buka lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jata, selamat pagi peserta trading deck. Kembali di hari ini Selasa 18 Juli dengan saya pengajar atau kemudian akan membawakan materi tentang serah terima, tugas jaga navigasi dan pengemudian kapal ya, Bapak ya. Ini sudah pernah diberikan sebelumnya, Bapak? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Mbak. Oke. Tugas jaga navigasi dan pengemudian kapal. Yang pertama, ada yang namanya pedoman kompas ya. Pedoman kompas itu terbagi atas dua atas kapal. Yang pertama adalah magnetik ya, yang berpengaruh sama dengan magnet bumi ya. Ada yang namanya gyro yang berpengaruh sama arus ya, arus listrik. Ingat aja itu jenisnya ya. Pedoman maupun gyro masing-masing sama pembacaannya, yaitu 3 digit dari 0 sampai dengan 360 derajat ya. 360 dari 0 sampai dengan 360 derajat. Oke, di sini khususnya saya akan memberitahukan tentang serah terima ya. Serah terima jaga dianjungan apa aja yang dilakukan, yang nanti Bapak akan lakukan di kapal, yaitu jurumudi atau kalau bisa dikatakan wheel master atau master of wheel ya. Oke ya. Oke, jadi bacakan dulu Pak Muhammad Sarul Gunawan, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Posisi kapal, lintang, bujur, baringan dan jarak, passing buoy, tahu nama buoy, antara dan waypoint. Oke, ya. Serah terima yang dilakukan jurumudi ya ke jurumudi berikutnya ya. Pertama itu Bapak harus naik ke atas sanjungan atau pitch minimal 15 menit ya. 15 menit sebelum waktu Bapak jaga ya. Sebelum waktu Bapak jaga. Yang kita ketahui selama jaga di atas kapal ya, itu terbagi atas 3 bagian. Masing-masing bagian ada di 4 jam jaga, dari 48 jam 4 sampai jam 8 pagi, 8 sampai jam 12 siang, jam 12 sampai jam 4 sore. Kembali lagi. Yang pertama itu posisi kapal. Ya, at least Bapak tahu apa itu namanya lintang, apa itu tahu namanya bujur, Bapak kasih tahu ya, di lintang sekian, di bujur sekian, secara garis besar koneksi rumudinya, ya, baringan dan jaraknya, baringan kapal sekalian, haluan sejatinya adalah 030 misalnya, ya, ataupun adapun jarak dari suatu benda atau ke pulau mungkin sekitar 12 mil, kasih tahu ya. Passing buoy-nya, nama buoy-nya apa, ada yang lateral mark, cardinal mark ya, itu nanti itu pelajaran untuk next level berikutnya ya. Yang penting kasih tahu aja buoy-nya warna apa ya, kasih tahu namanya, mungkin di situ ada namanya ya, dan kasih tahu kapal itu berada di antara misalnya dua kapal. Ada kapal sebelah kiri kapal kontainer, kapal sebelah kanan kapal tugboat ya, dan ada juga di waypoint di GPS maupun di radar dikasih tahu ya. Itu dia. Yang kedua, pergerakan kapal ya, pergerakan kapal ya. Tolong Pak Maulana silakan dibaca yang Maulana. Haluan sejati, haluan giro kompas atau magnetic kompas, deck giro kompas error, plus or main deck, magnetic kompas error, A or W deck. Oke, pergerakan kapal ya. Nah, saya bilang tadi, nah harus terima namanya baringan dan jarak ataupun haluan sejati. Haluan sejati adalah haluan kapal ya, haluan kapal yang terbagi ada dua. Tadi kan ada dua disebutin, yaitu ada yang namanya kompas gyro, ada yang namanya magnetic gyro. Nah, masing-masing itu berbeda karena itu tergantung dari gyro error. Kalau dari magnetik itu tergantung dari magnet bumi ya. Kalau gyro itu tergantung dari arus listrik di kapal tersebut.
ya. Jadi harus kasih tahu berapa haluan menurut gyronya, berapa haluan menurut magnetis kompasnya, ya. Perbandingan antara itu disebut dengan error, ya, error. Kalau dia is itu positif, kalau dia wes itu negatif. Contohnya aja Pak, misal di gyro 045, di magnetik itu 043, berarti errornya berapa kira-kira? 2, Pak. Iya, terima kasih Pak Luman, 2 ya. Yang lebih besar gyro atau magnet? Magnetik ya, Pak. Oh, salah ya, yang tadi yang lebih besar itu Oh, adalah salah ya. gyro 045 ya. Tadi saya bilang gyro itu 045, magnetik itu 042 atau 43 ya. Saya bilang. Nah, untuk mengetahui errornya kita ditanya dulu apa? Misalnya kompas gyro kompas errornya itu Bapak baca dari magnetik kompas yaitu 2. Dia lebih besar ke kanan ya, dari 43 ke 45 ke kanan menjadi 2 derajat is ya. Kalau magnetik kompasnya yang ditanya berapa magnetik kompasnya, tetap 2, tapi Bapak baca dari gyronya ya. Artinya dari 45 ke 43 itu 2 ke kiri artinya west. Itu perbedaannya. East dan west atau plus or minus. Jadi east itu arah ke plus, west adalah arah ke minus. Oke? Itu dia. Yang ketiga, di sini ada dikatakan setelah haluan sejati, gyro kompas, magnetik kompas. Nah, di sini ada juga namanya speed ya. Tolong dibacakan Pak Lukmi Maulana, silakan. Speed over ground atau speed drop water is cannot set and drive they cannot we are making the rewind ganti peta kira-kira jam lagi. Oke, ya. Speed over ground dan speed drop the water itu berbeda. Speed over ground adalah pergerakan nyata kapal, yaitu pergerakan ke arah mana kapal ya. Artinya pergerakan aktual kapal. Sedangkan speed drop the water inilah kecepatan yang diakibatkan oleh baling-baling ya. Speed drop the water. Jadi ini berbeda, Pak. Ya, tergantung. Biasanya speed drop the water itu lebih cepat daripada speed over ground jikalau tidak didorong arus. Ya. Sedangkan speed over ground itu pergerakan nyata kapal, speed drop the water itu kecepatan yang diakibatkan oleh baling-baling. Ya. Pembacaan speed itu adalah knot. Ya. Satuan internasional adalah knots. Ya. Itu kalau di dunia maritim. Kalau di dunia darat mungkin meter per second. Ya. Kalau yang kedua set and drift. Ya. Set artinya haluan, itu degrees. Ya. Drift pergerakan itu adalah knot, berhubungan dengan kecepatan. Ya. Yang ini adalah we are making degrees anyway. Ya. Artinya dia akan merubah haluannya ke beberapa degrees. Ya, ke beberapa sudut. Ya. Yang terakhir ini adalah ganti peta kira-kira jam berapa. Artinya kalau yang namanya Bapak menggunakan peta kertas, ya, ada yang namanya skala besar dan skala kecil. Jadi di situ bisa dikatakan oleh officer jaga ditulis di peta. Nah, next chart. Oke, lanjut. Draught atau kedalaman, ya, draught ataupun kedalaman, ya. Ini dia. Pak Leksa, tolong dibacakan Pak Leksa. Drop FPD AFT meter, maksimum drop sekarang meter, outer calculation meter. Oke, terima kasih Pak Leksa. Ya, draught ataupun kedalaman atau biasa dengan syarat kapal. Ya, draught PWD adalah draft forward atau draft depan. Ya, kalau AF itu adalah belakang. Ya, pembacaan kedalaman ataupun syarat kapal itu dalam bentuk internasionalnya adalah satuannya meters. Ya, maksimum draft. Ya, ini tergantung. Kalau kapal Bapak yang namanya nungging,
Artinya berat ke depan berarti draft depan Bapak itu lebih besar. Sedangkan kalau draftnya di belakang atau biasanya kapal normal, itu draft maksimumnya adalah yang dibaca yang di belakang. Ya, artinya draft maksimum adalah draft yang paling dalam kapal Bapak. Ya, pembacanya tetap meter. Under keel clearance meter, yaitu jarak dari dasar sampai dengan keel kapal ataupun titik bawah kapal. Itu namanya UKC kalau bahasa kapalnya. Bisa dikatakan under keel clearance. Ya, ini under keel clearance dibaca di echo sounder. Ya, Bapak tahu kan barangnya kan echo sounder? Tahu ya? Oke, lanjut. Kalau Bapak berlayar di area traffic, apa-apa saja yang bahasa yang digunakan? Ini dia. Ya, ini dia. Oke, Pak Sarul Gunawan, silakan Pak Sarul Gunawan dibacakan. Di area trafik, kapal akan overtank. Kapal situasi berhadapan dengan passing di kiri atau kanan, kapal crossing dari kiri, kapal crossing dari kanan, kapal itu yang menghindar. Oke, ini bahasa kapal ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan dari kapal ya. Kapal akan overtaking artinya akan mendahului ya dari sisi kiri kah atau kanan kah ya. Oke, kapal situasi berhadapan head to head ya, head to head aturan 14 di P2TN ya. Bapak ngelihat misalnya passingnya apa, kiri-kiri kah, kanan-kanan kah. Kalau kiri-kiri artinya lampu merah sama merah. Kalau berpassing berhadapan dengan lambung kanan ke kanan adalah lampu hijau sama hijau. Itu harus Bapak tahu bahasa kapalnya ya. Oke, passing di kiri atau kanan artinya memotong atau melewati dari kiri dan kanan. Kapal crossing dari kiri ya, kapal crossing dari kiri ataupun dari kanan artinya memotong haluan itu dari kiri ataupun dari kanan ya. Kapal itu yang menghindar ya, kapal itu yang menghindar. Artinya kapal akan menghindari kapal kita ya. Ada lagi bahasa yang lain itu ya, ini dia ya, tolong dibacakan siapa lagi nih? Pak Lavaudi, silakan Pak Lavaudi. Kapal itu standing on. Kapal ketika bertahan. Merubah haluan UTK. Menghindar. Kapal kita telah merubah haluan UTK menghindar. Oke ya, kapal itu standing on. Jadi artinya kapal itu bertahan on haluan berapa? Ya, kapal itu bertahan di haluan sejatinya misalnya 080 atau 090 ya. Kita yang harus menghindar ya. Kapal kita bertahan artinya my vessel standing on ya, bertahan ya. Oke. Makanya kadang-kadang pernah dengar do not change your course and speed. Artinya jangan merubah haluan kita dan juga speed kita. Biar kapal yang lain yang menghindar. Ya, merubah haluan untuk menghindar. Okay. My vessel change course. Ya, my vessel change course. Artinya kapal kita mengubah haluan ataupun course kita mana. Ya. Kapal kita merubah haluan untuk menghindar. Ya, ini tadi itu. My vessel change course. Ya, kapal kita telah merubah haluan untuk menghindar. Ya, oke, ini lagi lanjut. Kita baca lagi. Ya, silakan Pak Laude Jumedi. Silakan Pak Laude Jumadil. Ya Pak, kapal akan diburitan dengan jarak saya akan manuver hingga clear haluan kita sama baringan kapal tetap TDK berubah kapal berada di Hawi Revi. Oke, terima kasih Pak Laude. Ya, kapal akan passing di buritan dengan jarak. Buritan itu depan atau belakang? Belakang. Belakang. Oke, Belakang, Pak. Ya, kalau depan itu bahasanya biasanya apa?
Haluan. Haluan. Oke, terima kasih, benar ya. Kalau depan haluan, belakang buritan. Kalau bahasa internasionalnya, depan itu adalah bow, passing bow. Ya, kalau memotong di buritan, passing up. Ya, passing up. Oke, itulah. Kalau misalnya dengan hal itu, passing bow dan passing up. Oke, itu artinya memotong di depan ataupun dengan memotong di belakang dengan jarak with distance, shape distance, ya, ataupun shape CPA, closing point approximate, ya, artinya titik bertemunya tebrukan atau titik bertemunya kapal, ya. Saya akan manuver hingga clear. We will maneuver until clear kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa internasional di kapal, ya. Haluan kita sama, my course same, artinya haluan kita sama, artinya ini harus komunikasi cantik di channel, ya, jangan berkomunikasi sekali-sekali di channel 16. Kita harus melaksanakan namanya adat ataupun kebaikan baik, kebijakan baik, berubah haluan, berubah ganti channel ke channel lain, ya, channel lain sehingga tidak mengganggu traffic yang di kapal lain, ya, Bapak-bapak, ya. Kita ganti komunikasinya apa, nanti yang siapa mau berubah haluan, siapa yang bertahan, ya. Kalau namanya di peraturan internasionalnya P2TL harus ada yang bertahan dan harus ada yang menghindar. Jangan sama-sama merubah haluan, sama-sama menghindar ataupun sama-sama yang berubah haluan. Kalau bisa, satu aja yang berubah haluan, satu yang menghindar, biar tidak ada keraguan. Itu di P2TL, ya. Yang berikutnya ada namanya baringan kapal tetap dan tidak berubah. Nah, ini kan saya bilang tadi baringan kapal tetap dan tidak berubah, ya. Yang terakhir itu kapal berada di heavy traffic, artinya di traffic yang sibuk, ya. Artinya bahwa di tempat itu adalah banyak kapal, ya. Jadi ini biasanya di tempat-tempat TSS atau narrow channel, ya, tentunya di Tanjung Priok hingga masuk pelabuhan atau keluar pelabuhan ataupun lagi di Singapura Strait, ya, itu di heavy traffic, ya. Oke, kita langsung aja ke sini, ya. Keterangan navigasi di peralatan navigasi, ya. Bapak pasti sudah tahu alat-alat navigasi dan kapal, ya. Pastinya ada pernah dengar kata radar, ya, GPS, ya, echo sounder, ya, pernah, ya. Oke, ini Pernah, keterangan navigasinya aja, ya. Oke, terang navigasinya aja biar semua ngebaca, ya. Minta tolong Pak Muhammad Fikih Hermawan dibacakan. Pak Muhammad Fikih Hermawan dibacakan. Enggak ada. Kalau nggak ada, biasanya saya remove ini. Remove. Oke, ya. Kalau orangnya nggak saya panggil, nggak ada, saya remove. Pak Lexi Alwi, ada? Ada Pak, ada Pak. Ah, silakan Pak dibacakan. Pak. Keterangan navigasi ini Pak kan? Ya, silakan Pak. Keterangan navigasi di peralatan navigasi. Radar kiri kanan pada range 6 mil. Oke. Radar dalam north, up atau head, up atau true. Motion atau real motion. Oke. GPS tidak berfungsi atau error. Itu aja Pak. Oke, lanjut lagi Pak, ada lagi di bawahnya. Echo sounder pada range 50 meter. Oke. Saya merubah ke manual atau auto pada jam 15.40. Oke. Navigation light on off. Oke, terima kasih Pak Lexi. Oke. Sama-sama Pak. Jadi sebenarnya tugas dan tanggung jawab rating dalam tugas navigasi itu adalah Bapak itu komunikasi ke perwira jaga, ya, ataupun ke pengganti Bapak itu dapat dimengerti dengan mudah. Yang pertama, yang kedua, dalam manuver, ya, manuver yang dikomandain oleh master dan pilot atau
under master control and pilot advice, ya, Bapak bisa mengasih perintah ataupun memberikan informasi ke officer, ke master, dan pilot itu diterima dengan mudah sama mereka. Ya, yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab navigasi itu dengan baik dan benar dan melalui komunikasi yang baik dan benar. Ya, itu aja sebenarnya. Contohnya itu kalau ini keterangan ini, ya, radar kiri dan kanan pada range 6 nautical mile, ya, itu bahasanya aja Bapak ya. Yang penting Bapak tahu range nautical mile, ada yang range 12 nautical mile, 24 mile, 48 mile dan sebagainya 96. Ya, ada yang namanya radar dalam node up, head up, true motion, relative motion. True motion pergerakan kapal yang sebenarnya relative motion pergerakan kapal yang disebabkan oleh arus, angin dan segala macamnya. Ya, GPS tidak berfungsi biasanya kita bilang error. Ya, echo sounder pada range 50 meter. Saya merubah haluan manual ataupun auto pada jam sekian dilaporin ke officer jaganya. Ya, navigation light-nya harus dalam keadaan light on kah atau off kah. Oke? Oke, yang terakhir nih, yang terakhir aja nih ya. Saat serah terima jaga harus jelas statement. Pertama, perwira yang menyerahkan tugas harus mengatakan you have the watch now, ya. Yang kedua, perwira yang menerima harus menjawab I have the watch now, ya. Jadi ini juga sama ke bapak-bapak nanti serah terima ke berikutnya, ya. Kau yang harus saya terima cukup jelas kalau bahasa Indonesianya oke, ataupun kalau bahasa Inggrisnya oke, I will handing over to you. Oke, all clear, bahasa Inggrisnya kayak gitu. Kalau sudah selesai, jangan lupa laporan ke officer jaganya bahwa sudah serah terima dengan baik ataupun ke master jika dalam under master control, ya. Nanti perwira jaga akan menanyakan ke jurumudi baru, akan ditanyakan, oke, you are now responsibility, please assist me. Kau sekarang bertanggung jawab, tolong assist saya, ya. Itu harus ditanyakan kembali kepada jurumudi berikutnya apakah sudah benar properly handing over. Kalau belum, maka jurumudi tadi tidak akan dikasih izin turun oleh perwira jaga. Oke, Bapak-bapak, gimana? Cukup bahasanya di sini? Bapak-bapak? Cukup, Pak. Cukup? Ada yang ingin dipertanyakan? Cukup, Cap. Oke ya, cukup ya. Kalau memang sudah cukup, gimana kira-kira? Ini biasanya pembelajaran masih berlanjut sampai siang atau gimana Bapak-bapak dosen berikutnya? Biasanya nggak ada, Pak. Tapi kemarin Kadang pagi aja, Pak. biasanya nggak ada, Pak. Tapi kadang lanjut, kadang nggak belajar gitu, Pak. Waduh, jangan dong. Harus belajar. Saya pengen tanya ke Bapak-bapak berikutnya. Kalau saya nanti masuk di siang lagi, gimana? Saya ngikut aja ke Bapak-bapak berikutnya. Kalau saya sih boleh aja, Pak. Nggak tahu kalau kawan-kawan ini, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke. Kalau memang lanjut nanti di siang, saya kabarin. Tapi kalau saya nggak masuk di siang, saya mohon maaf ya, karena saya juga kerja di luar, ya, Bapak-bapak ya. Tapi dengan satu syarat, ya, dengan satu syarat tertib ya Bapak-bapak ya di kelas ya. Oke? Oke, Pak. Oke,